KKM, di mana kami mencatat lebih dari 23 kegiatan kampanye dan semenjak 23 November kegiatan kampanye dilakukan. Kami melakukan pengawasan lebih dari 23 kegiatan kampanye, di mana ini dilakukan oleh tentunya karena kami pasukan di desa, ada PKD dan profesional juga khusus dari sekretariat. Ketika dalam satu hari itu ada 2 sampai 3 kegiatan kampanye, maka kami beserta dari staff saya juga diberikan ke lapangan seperti itu. Karena tadi yang kita Pak Ketua itu dari mungkin karena DPT-nya terbanyak dari 3, sehingga kami berdiskusi dengan komisioner di Dapil 3 juga ternyata jadi lebih intens, lebih banyak kegiatan kampanye itu. Kemudian tentu tadi diutarakan juga terkait dengan sinergitas dari pemahaman terhadap regulasi yang ada. Kami menerima banyak silaturahmi ataupun kunjungan dari pengurus partai, Pak. Tidak sungkan untuk pengurus partai berkoordinasi dengan kami, ya. Bahkan salah satu peserta pemilu dari dapat ini juga pernah mengunjungi sekretariat, tentunya itu dengan tujuan untuk mengkoordinasikan terkait dengan pemahaman bagaimana melakukan kampanye dengan sesuai aturan seperti itu, Pak. Tentu kami mencatat memang di sini ada surat dari Mahkamah Awal dari kepolisian, dan kami sudah menerima surat SNP tersebut yang dilakukan ketika tim kampanye ataupun pengurus partai di Kecamatan Jatimula ini melakukan kampanye. Sehingga kami alhamdulillah tidak kesulitan untuk melakukan pengawasan. Kenapa? Tadi dibangun dengan komunikasi yang baik, dibangun dengan kerjasama dengan para pengurus partai dan juga tim suksesnya untuk terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak Polres. Dan alhamdulillah kami bisa memastikan bahwa di Jatimula ini tidak terjadi terkait dengan tadi yang diungkapkan oleh Pak Ketua, bahwasanya dalam pelaksanaan kampanye ini tidak ada yang melibatkan anak-anak. Jadi kami memastikan tidak ada dalam kegiatan kampanye ini melakukan penggiringan atau ada di hadir oleh anak-anak, tidak ada. Dan karena mungkin ada beberapa hari lagi kita akan mengakhiri masa kampanye ini dan kita akan masuk pada hari tengah, tentunya kami fokus di pelaksanaan dari bulan ini. Kami harus memastikan bahwasannya di hari tengah KPK dari semua wilayah Kecamatan Jatimula itu harus sudah steril. Ketika memasuki hari tengah, maka dari awal kami sudah berkoordinasi dengan kasih nanti untuk siap-siap ketika nanti masuk ke hari tengah, bahwa untuk alat kampanye di wilayah Kecamatan Jatimula itu harus steril dan bersih, dan supaya benar-benar kita memasuki hari tengah ini dengan bagus. Itu pernyataan dari divisi saya, divisi PKM. Kasih perhatiannya untuk jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Percepatan Jatimula, yang kami hormati rekan kami Pak Syahriman, yang kami hormati Ibu Kepala Sekretariat bersama jajaran tenaga sekretariat Panwas Kecamatan Jatimula, yang kami hormati Bapak-bapak dari media,
Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 30 Januari tahun 2024, masih bisa melaksanakan press release tentang pengawasan kampanye yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Bawaslu Kecamatan Jatinegara. Bapak-bapak dari media yang menghormati, kalau kita berbicara tentang masalah kampanye, kebetulan saya di komisioner mungkin menangani leading sektor kampanye PPPS, menangani pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa. Dan kami kebetulan di P2HM dan Lembaga Pasek Pencegahan dan Humas PPS. Jika kita berbicara tentang masalah kampanye, itu artinya kita harus mengacu kepada PKPU nomor 15 tahun 2024, tepatnya ada di bab 4 pasal 26 tentang metode kampanye, yaitu ada 9 jenis. Yang pertama, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan APK di tempat umum, iklan media massa, medsos maksud kami. Selanjutnya iklan media massa, media elektronik, rapat umum, debat paslon, dan yang terakhir kegiatan lainnya yang tidak melanggar larangan kampanye. Nah, dari penuturan 9 jenis metode kampanye yang kami sampaikan tadi, sebenarnya telah digores oleh Pak Ketua tadi. 8 telah dilaksanakan, cuma sampai dengan saat ini kegiatan rapat umum belum satu pun dilaksanakan khusus di wilayah Jatinegara. Padahal sudah difasilitasi, tempatnya sudah disediakan 3, Apang Sepak Bola Kaliforot, Gresik, dan Cibeundeuy. Bisa kami sampaikan, yang lainnya yang 8 kegiatan sudah banyak dilaksanakan. Pertemuan terbatas sudah sering menjadi nomor, pertemuan tatap muka sering, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan APK di jalan-jalan protokol sesuai dengan regulasi tentunya. Keputusan KPU 394 yang mana berbunyi di setiap pertigaan di wilayah desa masing-masing mayoritas seperti itu. Telah bapak-bapak lihat itu penyebaran bahan kampanye dan APK sudah bisa kita lihat di tiap-tiap lokasi yang diatur oleh keputusan KPU dan walaupun beberapa di antaranya ada juga yang ada di luar zona. Iklan media massa elektronik sudah, kalau kita lihat banyak tontonan di TV, sering banyak, berarti sudah dilaksanakan dan masih berlangsung. Debat paslon, pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah 4 kali, Bapak juga pernah menonton mungkin. Jadi kita tinggal tunggu 1 kali lagi. Walaupun itu ranahnya sebenarnya bukan ranah pengawasan kami, cuma yang kami gambarkan tadi bahwa kegiatan kampanye itu dari 9 jenis tadi 8 sudah dilaksanakan dan sedang berjalan. Yang terakhir itu tadi kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye. Di Jatinegara juga banyak. Tadi sudah digores oleh Ketua. Ada yang menggunakan fasilitas reses. Terus ada flashmob. Itu sama sekali tidak ada kegiatan hubungannya dengan kampanye, tapi materi dan muatan-muatan yang disampaikan justru ada muatan kampanye, yaitu. Terus juga kami contohkan ada contoh yang lain. Hari ulang tahun parpol itu kami awasi. Hari itu bukan kampanye, tapi kegiatan dalam bentuk lainnya. Kenapa kami awasi? Karena melibatkan banyak orang. Jadi asumsi kami, ketika dalam kegiatan kalau gedungnya bukan kampanye, terus dihadiri oleh peserta
kampanye atau caleg, ya kami mesti mengawasi. Karena anggapan kami seorang caleg yang tidak memanfaatkan momentum terbaik ketika dihadapkan dengan massa, lalu dia tidak menyampaikan pidato politiknya, maka itu saya kira bukan seorang politisi yang cerdas. Pasti menyampaikan hal-hal yang dapat menguntungkan dia, kan? Maka itulah kami awasi. Itu. Terus yang berikutnya, kegiatan lainnya yang tidak melanggar kampanye ada juga pelatihan budidaya ikan. Bahkan sampai dengan hari ini masih berlangsung 2 hari. Itu pun kami awasi. Itu kegiatan lainnya di luar kampanye. Karena dalam aturannya ada, yaitu kegiatan lain yang tidak melanggar kampanye. Ada di poin B. Itu juga kami awasi. Satu lagi kami awasi juga kegiatan lain di luar kampanye, yaitu perluasan perda. Anjuran orang proses kampanye perluasan perda di sudah berkali-kali pada sini. Tapi memaknai dan muatan yang disampaikan ada menguntungkan pihak-pihak peserta dulu, sehingga kami awasi itu. Selanjutnya Bapak-Bapak yang kami hormati, telah kami sampaikan tadi, dari 11 metode kampanye hanya rapat umum khusus di wilayah Jatinunggal yang dulu dipergunakan karena sudah difasilitasi aturannya sudah jelas, yaitu mengacu kepada keputusan KPU, ya, keputusan KPU Sumedang khusus untuk rapat umum, yaitu nomor 15 tahun 2024 yang menentukan zonanya itu di 3 lapangan tadi. Waktunya sama dengan iklan media massa dan media elektronik, yaitu sejak tanggal 21 Januari sampai menjelang masa tenang, yaitu sampai dengan tanggal 10 Februari, karena masa tenang 11, 12, 13. Namun yang kami lihat dalam keputusan KPU Sumedang nomor 15 tahun 2024, ternyata untuk rapat umum di wilayah Jatinunggal dan sekitarnya di Dapil 3 hanya dijadwalkan sampai tanggal 7, Pak. Bapak boleh lihat keputusan KPU ini. Jadi tidak sampai dengan tanggal 10. Jadi kegiatan rapat umum di wilayah 3 berdasarkan keputusan KPU Sumedang nomor 15 tahun 2024 akan berakhir tanggal 7. Lumayan berarti berbulan 3 hari. Padahal undang-undang menjelaskan membolehkan sampai dengan menjelang masa tenang, diperbolehkan hingga tanggal 10. Tapi keputusan KPU hanya memakai sampai dengan tanggal 7 Februari 2024. Itu sudah dipakai. Rapat umumnya, Pak, itu sudah dipakai. Jadi lumayan berputar ada 3 hari terlepas dari pementasan. Walaupun yang sampai dengan saat ini belum ada satu yang menggunakan fasilitas itu. Mungkin nanti di akhir-akhir masa kampanye digunakan, dan kami selalu siap. Dan terlalu juga komisioner dan para peserta yang saya hormati. Baiklah, kemudian saya sampaikan apabila tahapan setelah kita laksanakan pengawasannya, dan di sela-sela tahapan kampanye juga kita punya tahapan logistik, yaitu distribusi logistik yang menjadi pengawasan yang sangat krusial. Posisinya ada juga KPU, dan sekarang sudah terdistribusikan ke untuk tahapan itulah. Ini berbeda dengan saya besar Jawa. KPU telah mendistribusikan logistik pemilu 2024
pada tanggal 28 Januari hari Minggu tanggal 28 Januari, dan pada saat metode yang dilakukan oleh KPU pengecekan dan segala macamnya dilakukan di rumah pelipatan, itu dilakukan di bidang KPU, dan kita dimasukkan logistiknya ke bidang logistik. Jadi alhamdulillah saya juga bisa mengikuti prosesi pendistribusian logistik. Sampai sama-sama kita menghitung di situ. Pada saat penghitungan jumlah kotak suara itu semuanya sudah kita PPK sudah memisah-misahkan per desa dan jumlahnya sesuai dengan TPS. Karena satu TPS itu 5 kotak suara di situ dan isinya berupa logistik di dalamnya. Jadi situ sudah disegel. Kotak suara memang terbuat dari semacam kardus, duplek kali itu kardus, tapi untuk menjaga dari kelembaban dan air mereka sudah dikemas kembali dengan plastik, dan si kotak suara sudah disegel, jadi kita bisa bisa 2 kali di sini. Dan ada bahan-bahan yang lain yang di luar kotak suara juga ada juga. Dan ngecek untuk jumlah kotak suara per desa berdasarkan jumlah TPS sudah sesuai untuk jadi jumlah. Alhamdulillah tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Kalau yang lebih mungkin nanti mereka harus kembalikan ke mana yang diproduksi. Yang menjadi jumlah sudah sesuai dengan jumlah TPS-nya. Jadi di situ jumlahnya 147 dikali 5, 147 TPS dikali 5 kotak suara yang ada sekarang di bidang logistik. Fasilitasi nanti pada hari H pada saat pemungutan suara. Ya, secara besar seperti itu yang saya sampaikan untuk logistik. Yang jelas kita sekarang sama-sama menjaga logistik, karena logistik juga tentu terhadap kualitas dari pada saat pemungutan suara. Pimpinan Kapolres Kecamatan Jemberan kebetulan dia di divisi atau Korbit P2M yang kami hormati Ibu Kepala Sekretariat Bawaslu Kecamatan Jatinunggal bersama jajaran tenaga sekretariatan dan menghormati bapak-bapak dari media. Puji dan syukur mari kita bacakan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 30 Januari tahun 2024 bisa melaksanakan press release tentang kawasan logistik oleh Pak Bawaslu Kecamatan Jatinunggal. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa perjalanan logistik itu dimulai dari setting atau pengelolaan yang telah dilaksanakan di Gedung Tajimalila, gudang logistik KPU Kabupaten Sumedang. Telah dikirim tenaga pengawasannya, walaupun kami mengalami kendala karena 30 orang diawasi oleh 2 orang, satu shift 2 orang. Kami sebenarnya pengennya head to head mengawasi supaya lebih efektif. Cuman KPU hanya mengizinkan 2 orang tenaga pengawas yang boleh masuk ke gudang logistik KPU. Itu telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari tahun 2024. Alhamdulillah kami rekan-rekan mengawasi tadi itu baru 11-an para selesai. Ada yang belum kelar sampai subuh, pada jumlah TPS-nya lebih sedikit dan jadi masih ngobrol dan sebagainya. Nah, setelah disetting, kami menyambut kedatangan pergeseran logistik dari gudang KPU Sumedang ke gudang PPK Jatinunggal yang alhamdulillah kedatangannya hari Minggu. Gudangnya telah dituju dari gedung KPGJ antara PKPW KPGW
kotak suara yang mengemas logistik pemilu di dalamnya termasuk untuk semua jenis suara kelas per segel berada di kotak. Jadi kami mengeceknya ketika sampai di sini hanya mengecek jumlah kotak suara dan bilik suara, juga logistik yang ada di luar kotak suara. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Ketua bahwa jumlah kotak suara itu sejumlah TPS yang ada di Kecamatan Jatinunggal, yaitu 147 TPS kali 5 kotak suara. Jumlahnya telah kami awasi dan kami mengecek sama-sama, yaitu 735 kotak suara. Dan untuk bilik suara, karena bilik suara itu peruntukannya satu TPS hanya 4, maka 147 kali 4 berjumlah 588. Itu mungkin kami sebagai pengetahuan aja berdasarkan PKPU 4 ada mungkin di daerah-daerah lain yang tidak mencapai 5 kotak suara yang TPS-nya, contohnya di DKI hanya 4 karena tidak ada pemilihan DPRD, betul kan? Di luar negeri kuotanya hanya 2 kotak suara. Yang diperkenankan yang milih itu di luar negeri hanya presiden dan DPR pusat, itu pun dapil DKI. Walaupun mungkin itu lepas dari jangkauan kita, hanya pengetahuan saja. Di kita kebetulan 5 kotak suara, maka mekanismenya 5 kali 147, yaitu 735 buah. Sama-sama kami telah menghitung, udah clear jumlahnya, termasuk logistik yang ada di luar kotak. Salah satu contohnya yang di luar kotak itu tanda pengenal saksi, tanda pengenal KPPS, itu ada di luar. Di antaranya daftar calon, sedangkan yang di dalam kami sebenarnya tidak bisa mengecek, Pak, karena sudah disegel. Kami anggap itu sudah pas saja, karena kami telah mengirim rekan-rekan pengawas dari PKD dengan tenaga sekretariatan, walaupun kami sudah menentukan tadi pengawasan yang tidak seimbang, tapi orang anggap ada itu telah diawasi dari TPS 1 sampai terakhir dari tiap-tiap desa. Cuma mekanisme seperti ini, kami hanya tahu jumlah dari segi aturan, bahwa di dalam kotak suara tiap-tiap TPS itu pasti jumlah DPT plus 2% dari DPT yang bersangkutan. Itu berdasarkan aturan, walaupun kami tidak bisa mengecek kembali karena telah tersegel. Ya, aturan seperti itu. Jadi kuota kebutuhan TPS itu surat suaranya tidak dikalikan. DPT kami jadi benar Bapak yang kami hormati 35.759. Jadi supaya tidak terjadi miss, bukan 35.759 kali 2%, bukan ya? Tapi data yang 2% tersebut berbasis TPS, ya. Jadi dihitung dari tiap-tiap TPS, kalikan 2%. Jadi kalau dikalikan berbasis TPS dengan jumlah total DPT itu 35.759. Kalau dikalikan 2%, lebih banyak itu dari berbasis TPS. Karena itu ada pembuatan angka. Jadi ketika DPT dikalikan 2%, contohnya 251 Pak. DPT TPS 1 kali 2 itu 5, sekian angkanya, menghasilkan pecahan. Jadi itu akan dianggap sarananya 6 lembar karena menghasilkan pecahan. Begitupun ketika 255 kali 2%, 5 ton punya Pak, badai bulan terkecuali pas 250 DPT-nya. Maka ketika pas 250 kali 2% berarti 5 jenis surat, 5 buah surat-surat cadangan, berarti untuk tiap kotak ada 255
DPT plus surat-surat cadangan yang 2%. Itu Pak, mungkin yang bisa kami sampaikan. Dan yang terakhir mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua berdasarkan aturan. Sekarang logistik telah aman, ada di gudang PPK, jumlah kotak 735 dan jumlah bilik suara 588. Nanti mengalami pergeseran juga dari gudang PPK ke PPS, dari PPS ke TPS. Itu berdasarkan aturan. Paling lambat logistik sudah diterima di PPS 3 hari menjelang hari H. Itu aturan. Dan terakhir, paling lambat logistik dari PPS digeser ke TPS 1 hari menjelang hari H. Nah, kami mungkin satu lagi akan melaksanakan pengawasan, mengawal ketika ada pergeseran logistik yang berada di kotak suara ke tiap-tiap desa. Dan dari desa ke TPS mungkin kami akan mengerahkan masukan kami, yaitu TPS dan pengawas TPS. Demikian Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.